memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Jadi siapa-siapa hari ini yang tidak masuk ya. Apip Musyafa Al-Hadi Hadir. Ahmad Faiz Hadir. Ahmad Hussein Hadir. Aisyah Putri Akbar Alfa Akbar ya. Oke, Akbar Alfa. Kemudian Siti Ramina Mustika Veronica Vita Maulana Tofiani. Alhamdulillah hadir. Berarti yang tidak hadir yaitu Akbar tanpa keterangan. Oke, baik anak-anak. Hari ini untuk materi pembelajaran kita yaitu tentang apresiasi musik. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu seni musik. Oke. Masih ada yang ingat apa itu seni musik kemarin? Yuk, coba. Yuk, siapa yang ingat? Yuk, yang belakang. Apa sih itu seni musik? Yuk, angkat tangannya. Ya, ini Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan media bunyi atau suara untuk menyampaikan karya yang diusungnya. oke, nah masih ada lagi ya, yuk. Ayo, siapa lagi? Seni musik. Ayo, tadi kata teman kalian Dewi, seni musik adalah suatu cabang seni yang menggunakan apa? Media bunyi. Ayo, yang lain bagaimana? Oke, mungkin sudah agak lupa karena sudah minggu kemarin dan kalian bukan hanya belajar satu mata pelajaran. Oke, baiklah. Tapi tetap beri apresiasi, aplaus dulu pelajaran minggu kemarin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin kalian sekarang menutup mata. Coba kalian menutup mata, hening sebentar. Yuk, Bapak kasih hitungan ya. Setelah hitungan ketiga, coba tutup mata kalian. 1, 2, 3. Baik, selesai. Nah, setelah menutup mata kalian tadi, apa yang kalian dengar? Hah? Suara kipas. Ya, suara kipas siapa tadi? Oke. Suara kipas. Ada lagi? Ayo. Suara angin. Apa lagi? Motor, kendaraan. Suara apa? Orang berbicara di luar. Nah, itulah mengapa Pak suruh kalian menutup mata dan hening sebentar, karena ingin mengetes indera pendengaran kalian, ketajaman indera pendengaran. Salah satu untuk mengetes atau mengevaluasi panca indera pendengaran ialah dengan hening menutup mata. Ya, jadi dari situ kita bisa membedakan, oh ini suara kipas, padahal kalian tidak melihat, tapi sudah tahu suara kipas itu seperti apa. Oke, baik. Nah, sekarang coba kalian dengarkan, menutup mata lagi dan dengarkan alunan melodi yang berikut. Coba. Siap ya? 1, 2, 3. Tutup mata kalian. Coba.
Silakan buka mata kalian. Nah, sekarang mau Bapak tanya lagi. Nah, setelah mendengarkan instrumen musik tadi, apa yang kalian dengar dan dirasakan? Coba dari Rita, coba apa yang kamu dengar? Musik. Terus perasaan apa yang sedih? Oke, Nurul, gimana? Apa perasaan yang dirasakan dengan instrumen musik tadi? Terharu. Kemudian David, apa perasaan apa yang didengarkan tadi? Pikiran tenang. Oke, coba Faiz. Sedih. Nah, oke. Sudah, mungkin cukup ya. Nah, itulah tadi. Apa itu apresiasi? Nah, dengan menghargai dan mendengarkan suatu karya. Dengan begitu kalian akan mempertajam panca indera pendengaran. Oke, itu hanya sekilas info tentang apresiasi. Oke, kita masuk ke materi ya. Apa tadi apresiasi? Ayo. Ya, di sini kan Bapak jelaskan apresiasi. Nah, kalau di sini apresiasi merupakan upaya untuk memahami dan menghargai musik. Apresiasi dapat diartikan sebagai kemampuan. Sebagai kemampuan apa, Pak? Yaitu sebagai kemampuan untuk mendengarkan musik dengan penuh pengertian, estetika bunyi, kemudian dan dapat diartikan sebagai keindahan dan emosi yang dirasakan saat mendengarkan. Nah, salah satunya tadi saat kalian mendengarkan instrumen musik yang telah Bapak putar. Karena apa? Di situ ada yang bilang sedih, terharu, apalagi pikiran tenang. Nah, kemudian sekarang kalau menurut ilmuwan, menurut John Eckhart dan Hasan Sadli, apresiasi itu berasal dari bahasa Inggris. Apresiatif yang memiliki arti menghargai. Oleh karena itu, apresiasi diartikan sebagai suatu memahami musik dengan jalan menghargainya. Nah, yaitu apa tadi? Suatu bunyi musik yang menghargai dengan menghargainya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah dengan menghargai. Menghargai itu kalau suatu pertunjukan kita bisa lihat, apabila dia suatu bunyi kita bisa mendengarkan dengan tenang. Itu yang dimaksud dengan kalimat ini. Kemudian apresiasi musik itu akan mengajarkan seseorang mengenai maksud mendengarkan musik, bagaimana mengapresiasinya, bagaimana cara mengapresiasinya. Ya, itulah tadi yang kita praktekkan dengan tenang, mencoba memejamkan mata dan mendengarkan dengan baik, sehingga kesan tentang instrumen musik itu dapat masuk ke hati atau pikiran kita. Nah, kemudian ada lagi fungsi apresiasi. Nah, kalau fungsi apresiasi, coba siapa yang tahu? Ayo, coba Jija. Apa fungsi apresiasi, Jija? Yo, coba. Yo, ada 5 kurang lebih. Fungsi apresiasi. Menumbuhkan sikap penghargaan terhadap karya seni musik. Ya, kemudian Sikap pengamatan dan daya analitis secara estetik. Kemudian Memahami dan merasakan makna yang disampaikan karya seni musik. Ya. Menambah wawasan. Menanamkan rasa dan kebiasaan kritis dan saling menghargai antar sesama. Ya. Mengembangkan rasa empati pada orang
berfungsi menumbuhkan sikap penghargaan terhadap karya seni musik. Nah, yang bagaimana Pak? Sikap penghargaan. Bukan itu ya, bukan suatu karya musik nanti dikalungi gordon, dapat piala, bukan itu ya. Jadi bagaimana cara penghargaannya? Ya dengan kita melihat dan mendengarkan suatu karya musik tersebut. Contoh, dan sudah kita praktekkan tadi, waktu suatu karya musik diputar, ini yang berjenis audio ya, kalian semua kita mendengarkan dengan baik. Nah, itu cara untuk sikap penghargaan terhadap karya musik. Kemudian mengembangkan sikap pengamatan. Mengembangkan sikap pengamatan. Itu yang bagaimana Pak? Ya, tadi juga sudah kita lakukan. Dengan gimana? Dengan kalian diam, kemudian memikirkan, oh musik ini musik sedih, musik untuk pikiran tenang, terharu lah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian memahami dan merasakan makna yang disampaikan karya musik itu. Ya, masih sama dengan poin yang kedua. Caranya dan bisa tersampaikan. Menambah wawasan. Ya, pokoknya berhubungan semua antara poin 1 dan poin yang keempat tadi. Karena sama-sama ingin menyampaikan unsur musik yang terdapat pada suatu karya musik tersebut. Kemudian menanamkan rasa kebiasaan kritis dan saling menghargai antar sesama. Ya, tadi kita lakukan dengan diam, mendengarkan dengan baik. Kemudian mengembangkan rasa empati pada orang yang memiliki profesi seniman atau kebudayaan. Nah, itu mungkin kita melakukannya di luar. Bagaimana? Coba kalian pasti pernah melihat seseorang bermain gitar, bermain apa lagi? Kalau di sini terbangan atau rebana. Nah, coba pas teman atau orang tersebut sedang memainkan rebana, tidak mungkin kalian ikut pukul-pukul beduk, ya kan? Pasti kalian melihat, menonton dan mendengarkan. Itu yang dimaksud dengan memiliki rasa empati kepada orang yang memiliki profesi seniman atau kebudayaan. Nah, kemudian di sini ada tahapan-tahapan atau tingkatan apresiasi. Tahapannya itu ya 1 empati, kemudian estetis dan kritik. Nah, empati, apa yang dimaksud dengan empati? Coba Desti, apa empati itu Desti? Coba dibuka. Yo, apa empati? Empati merupakan apresiasi yang melibatkan pikiran dan perasaan. Penilaian baik dan buruknya seni musik dilakukan dengan pengamatan mata. Nah, oke. Empatik tuh. Empatik itu merupakan apresiasi yang melibatkan pikiran dan perasaan. Nah, contohnya yang bagaimana? Yo, ada yang tahu contohnya? Yo, hanya menggunakan penglihatan mata. Ayo. Coba. Ayo David, Pak Is, Jelang, Randy. Ayo coba. Apa contohnya? Yo, baik buruknya musik ini hanya dilakukan dengan penglihatan mata. Nah, oke. Jadi Pak singkat contohnya itu seperti apa Pak? Seorang penyanyi. Nih, seorang penyanyi dengan menggunakan busana yang terbuka. Bukan nggak pakai busana ya, yang terbuka. Bagaimana Pak busana yang terbuka? Contoh, memakai androk di atas lutut, baju di atas dada. Nah, itu yang disebut dengan apresiasi empatik, hanya menggunakan penglihatan.
Coba yang kedua, apresiasi tahapan estetis. Coba Rani. Estetis merupakan penilaian terhadap keindahan seni musik. Apresiasi dilakukan dengan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Nah, ayo, ini apresiasi yang digunakan itu ialah dengan menggunakan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Ayo, coba yang bagaimana contohnya pengamatan yang mendalam tuh di suatu musik ini ya. Yuk. Yuk. Padahal kalian lakukan loh tadi. Nah, ya seperti tadi ada suatu instrumen musik, kalian terdiam tanpa suara dan memejamkan mata. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan tahapan estetis, yaitu menggunakan penghayatan yang sehingga instrumen tersebut nyampe ke diri kita meskipun bukan kita yang memainkan. Kemudian kritik. Nah, merupakan apa? Coba dibaca Siti Ramina. Apa itu? Kritik merupakan apresiasi yang menjelaskan, menerangkan, memberi analisis dan evaluasi hingga dapat mengambil kesimpulan. Ya, tahapan apresiasi atau tahapan tingkatan apresiasi yang berikutnya yaitu tahapan kritik, yaitu tentang yang menjelaskan, menerangkan, memberikan analisis dan evaluasi hingga dapat mengambil kesimpulan. Nah, yang bagaimana itu Pak? Ya yang tadi kita lakukan. Seperti contoh instrumen musik yang kita lakukan tadi. Dengan instrumen musik kita melakukan empatik, estetis, sehingga setelah pemutaran instrumen musik tadi kalian dapat mengevaluasi, menerangkan, memberikan analisis dan evaluasi sehingga dapat mengambil keputusan. Tadi ada yang bilang, oh musik ini sedih Pak. Oh, berarti kesimpulannya instrumen musik ini yaitu apa? Musik sedih. Dan ada lagi yang terharu. Musik terharu, ujung-ujungnya musik ini musik sedih. Penenang pikiran, berarti musik ini dapat menenangkan pikiran yang mendengarkan. Baik. Oke, setelah mempelajari ini, nanti Bapak akan mendengarkan sebuah lagu nih. Ada lagu tiga lagu yang berbeda-beda. Nah, setelah kalian mendengarkan nanti Pak minta dibagi kelompoknya menjadi tiga aja. Jadi satu meja ya. Nah, dan nanti setelah itu Bapak akan memberi suatu tugas. Tugasnya setelah pemutaran video yang mempunyai 3 genre nanti. Oke? Ya, siap ya, dengarkan ya. Dengarkan dan mengamati.
Begadang jangan begadang, yang tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, yang tiada artinya. Begadang boleh saja Oke, baik. Nah, setelah kalian mendengarkan 3 genre musik tersebut, tadi sudah Bapak bagi kelompoknya. Kemudian coba sekarang kalian jelaskan di kelompok-kelompok tersebut dari lagu musik pertama yang bernuansa band, kemudian yang kedua yaitu yang bernuansa apa? Rock metal, kemudian yang ketiga bernuansa dangdut, ya dangdut. Apa yang diminta yaitu unsur musik pada lagu tersebut apa saja, kemudian unsur-unsur apa dari musik tersebut yang dapat membuat karakter sebuah lagu. Ya, coba sekarang kalian diskusikan secara berkelompok. Ayo, kalau sudah langsung maju. Kelompok siapa dulu? Kelompok 1, 2, 3. Oke. Silakan. Untuk kelompok ya, silakan. Perkenalkan dari kelompok apa, kemudian unsur musik mana yang akan kalian bahas atau jawab. Yuk. Kami dari kelompok 1, di sini saya Nur, saya Veronica. Kami akan mempresentasikan masa depan kami tentang lagu Begadang. Oke, lagu Begadang, silakan. Yaitu terbagi menjadi genre dan gaya musiknya. Genrenya adalah dangdut Melayu. Lagu ini dikategorikan sebagai dangdut, meskipun nama irama sendiri sering menyebut iramanya sebagai irama Melayu. Perpaduan budaya, unsur musiknya menggabungkan elemen tradisional Melayu atau India dengan pengaruh modern seperti gitar elektrik. Terus ada ritme dan temponya. Temponya tinggi dan cepat, kalau Begadang memiliki tempo yang cukup kuat mengundang dansa. Terus ada sinkopasi, terdapat aksen pada ketukan yang tidak terduga yang menjadi ciri khas irama dangdut. Di dangdut khas, ritme yang dihasilkan oleh perpaduan dendang atau tabla dan gitar memberikan sentuhan dangdut yang kental. Lanjut. Nah, bagaimana apa yang menjadi untuk karakter sebuah lagu tersebut? Apa yang menjadi karakter sebuah lagu tersebut? Karakternya yaitu sebagai lagu yang menggabungkan kehidupan sehari-hari. Begadang berhasil memotret kehidupan masyarakat kecil di warung kopi dan komunitas malam. Oh ya, baik, bagus. Dari kelompok 3 ya. 1 ya, kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, kelompok berikutnya. Ayo, kelompok 2. Yo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 presentasikan Lagu musik dari mana? dari Oh, unsur musik rock yang dari band kota. Ayo, silakan. Genre dan karakter musik didominasi oleh aliran alternatif rock dengan sentuhan
Oke, kemudian bagaimana musik tersebut dapat membentuk suatu karakter yang dapat membentuk suatu karakter pada lagu tersebut coba. Yuk, siapa? Ini adalah unsur-unsur yang membentuk karakter lagu, yaitu vokal country yang powerful. Vokal country sekaligus yang secara basah dan bernada memberikan karakter rock yang tegas, agresif, namun tetap melodius. Ini memberikan kesan hantam atau semangat mengarah. Terus tuh gitar cello yang distorsi. Permainan gitar cello dengan distorsi tebal menciptakan sebuah nuansa rock yang kental, energi dan memberikan energi utama pada lagu. Terus tuh bass cua yang dinamis. Bassman dan cua memberikan fondasi ritme yang kuat dan membuat lagu terasa lebih berisi dan bergerak maju. Oke. Lirik dan motivasional. Lirik lagu ini sederhana namun memiliki pesan langsung untuk beraksi, bangkit dan bersemangat yang sangat cocok untuk membakar semangat pendengar. Dan tempo yang tepat dan konstan memberikan karakter lagu yang dinamis, tidak membosankan dan mengajak pendengar untuk melihat. Oke, terima kasih. Kita beri Oke, ya itu tadi ya sudah berbagai video genre yang ya. Nah, dari penjelasan ini, dari materi ajar yang telah kita pelajari hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jelas ya? Nah, kalau jelas untuk mengakhiri ataupun kita tutup, tetapi sebelum kita tutup, mari kita sama-sama simpulkan apa sih kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Yuk, Bapak menawarkan, yuk siapa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Oh ya, coba Aisyah Putri. Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulannya itu adalah apresiasi berasal dari bahasa Inggris atau apresiasi yang berarti penghargaan yang positif. Sedangkan pengertian apresiasi adalah kegiatan mengenali, menilai dan menghargai bobot seni atau nilai seni. Biasanya apresiasi berupa hal yang positif, tetapi juga ada yang negatif. Sasaran utama adalah dalam kegiatan apresiasi menilai suatu karya seni secara umum. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari kesimpulan. Oke, Rani silakan. Apa Rani? Kesimpulan dalam mengapresiasi suatu karya seni, adapun sikap atau kegiatan yang digolongkan sebagai berikut. Ya. Apresiasi empatik, yaitu sikap apresiasi yang menilai suatu karya seni sebatas tangkapan indrawi. Apresiasi estetis, yaitu apresiasi menilai karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Apresiasi kritik, yaitu apresiasi karya seni dengan mengklasifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan dan mengevaluasi serta menyimpulkan hasil pengamatannya. Sikap apresiasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengamati suatu benda. Oke, terima kasih. Untuk Aisyah Putri dan si Andi Maharani ya. Tetapi bukan cuma dia ya, ini harus untuk kita semua. Oke, jadi sama-sama kita simpulkan tadi itu ialah apresiasi, ialah suatu kegiatan seni yang kita ambil simpel, kita ambil secara umum, yaitu sikap menghargai, menilai dan mengkritik. Baik, mungkin dari pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai sekian ya. Ya, kita cukupkan untuk menutup pembelajaran hari ini Pak Heri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.